Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Kami beroleh berkat-Mu, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga lepas keluarga untuk memulai ibadah pertonggoan kami. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berkata-katalah ke hadapan kami, dan Roh Kudus-Mu yang mengajari dan menguatkan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Horas mahu batahaganuban, di tengah-tengah keluarga masing-masing kita tetap mengadakan ibadah rumah tangga. Dan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini diambil dari Amsal bindu 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengarkan lagu syair, lagu Batak yang mengatakan anak kokido hamoraon dia. Yang sekarang banyak diplesetkan oleh orang-orang tua ketika menyanyikan lagu tersebut. Anak kokido nama dadabi katoke. Kenapa? Banyak orang tua yang mulai melihat dan merasakan pergeseran. Anak bukan lagi merupakan kekayaan, tetapi yang membuat orang tuanya sakit, berpikir, hancur, luluh lantah, dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika banyak orang tua berjuang keras untuk meraih, untuk menyekolahkan supaya anaknya boleh meraih masa depan yang terbaik, semuanya dikerjakan, semuanya dikorbankan oleh orang tua. Uang dikurasnya habis demi anaknya. Tanahnya yang luas bisa saja terjual demi membiayai anaknya. SK kalau dia pegawai negeri bisa saja digadaikan di bank, dan dia hanya menerima sekian ratus ribu saja demi anaknya. Tapi banyak orang tua yang kecewa ketika anaknya kuliah berleha-leha, sekolah berleha-leha, bermain-main, dan menamatkan sekolahnya cukup lama. Dan ketika dia tidak mau berjuang bertanggung jawab untuk itu, tentu itu akan sangat mengecewakan bagi orang tuanya. Dan orang tuanya pasti akan mengatakan, anak kokedo nama dadabi katoke. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kembali lagi, bagaimana supaya anak hidup dalam kebijaksanaan? Bagaimana anak hidup di dalam hal-hal yang baik? Renungan kita ini mengajarkan kepada setiap orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mendidik anak-anaknya.
Ini yang pertama yang diingatkan melalui khotbah kita pada saat ini. Kalau kita memperhatikan, seperti ada dari hasil penelitian, ternyata banyak orang tua mengaku lebih mudah dan lebih gampang untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani anak-anak, memberi makan, menyekolahkan, tapi sangat sulit dikatakan untuk memberikan didikan. Dan masih banyak orang tua berpikir bahwa membutuhi secara jasmani materi kepada anak-anak merupakan tanggung jawab yang utama. Tapi sebenarnya tidak. Banyak orang tua berpikiran memberi makan agar anak tidak kelaparan lebih utama. Memberikan uang jajan agar anak tidak menangis itu yang lebih utama. Memberikan dia sekolah yang bagus agar dia bisa mencapai gelar-gelar yang terbaik, dokter yang terbaik, mendapatkan pekerjaan yang baik untuk masa depannya, itu yang utama. Tapi sering banyak orang tua melalaikan didikan-didikan secara moralitas. Didikan-didikan untuk dia berhikmat. Anak-anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Tapi anak-anak juga membutuhkan didikan-didikan secara moralitas, secara kebenaran, secara nurani, supaya dia berhikmat. Ketika untuk mengejar nilai yang terbaik, banyak orang tua yang berusaha untuk berkorban, membuat dia les, menyekolahkan sekolah yang terbaik, membuat dia privat les, dan lain sebagainya. Dan memang hasil yang dia peroleh dengan nilai yang baik bisa ditemui. Apakah cukup anak kita pintar secara otak, tapi buta secara rohani dan kebaikan? Oleh karena itu, dari pengalaman Salomo sendiri, ketika dia sebagai anak di hadapan orang tuanya, dan itu dia paparkan, dia berikan pengalaman itu kepada setiap orang percaya pada saat ini. Ingatlah pengalaman saya ketika saya di rumah ayahku Daud, dan aku anak tunggal dari ibuku. Aku selalu mendengarkan perkataan orang tuaku, dan aku selalu melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang tuaku. Aku selalu hidup dalam aturan-aturan, keinginan-keinginan, kebaikan-kebaikan yang dinasihati orang tua kepada saya. Dan itu sebabnya saya berhasil sampai pada saat ini menjadi raja di tengah-tengah Israel. Ketika aku mendengarkan setiap nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh orang tuaku, sehingga aku tak mampu memilih yang terbaik, melakukan yang terbaik di dalam hidupku, untuk mengejar yang terbaik dan yang benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencoba memperhatikan, ketika ada seorang anak meminta sepeda motor kepada orang tuanya, dan orang tuanya membelikannya karena memang dibutuhkan. Tapi apa yang terjadi? Pernah terjadi ketika seorang anak mendapatkan sepeda motor dari orang tuanya. 1 bulan atau 1 minggu, dia berusaha belajar mati-matian naik sepeda motor. Setelah dia bisa belajar membawa sepeda motor, apa yang terjadi? 1 bulan berikutnya ternyata dia copot 1 kaca spion. Si ayahnya melihat dan bertanya, "Kenapa kau copot, nak? Itu perlu?" Apa-apa. Kalau dua-duanya itu seperti orang tua kita, Pak. Seperti opung-opung. Kalau 11 saja kan itu kan model anak muda. Si ayah diam. Dia berpikir 1 biji, mungkin 1 kaca spion masih bisa dipakai untuk melihat ke belakang. Padahal sebenarnya yang terbaik adalah dua-duanya, supaya kiri kanan kita bisa melihat yang di belakang kita. Kemudian 1 minggu berikutnya, kaca spion yang 1 yang besar tadi digantikan si anak dengan kaca spion yang sangat kecil.
Si ayah berkata, kenapa? Diganti. Wah, itu kaca spionnya Pak besar, tua, nampak tidak gaya. Ini adalah kaca spion yang gaya. Gaya anak muda Pak. Biasa. Walaupun terkadang kita tidak mampu melihat yang di belakang kita dengan kaca spion yang sangat kecil itu. Kemudian bulan berikutnya ternyata si anak mengganti knalpotnya dengan knalpot racing yang sangat bising dan luar biasa. Dan yang paling aneh juga, banyak cewek-cewek, anak-anak SMA, remaja-remaja, ketika si cowok hadir dengan sepeda motor yang sangat bising tersebut dan sangat memekakkan telinga itu, kemudian banyak anak-anak gadis mengatakan kembali, wah so sweet, sangat jantan sekali. Cewek-cewek yang begituan juga sakit jiwa karena suka dengan suara yang membisingkan. Kalau kita bertanya, apakah anak yang seperti itu anak yang berhikmat atau tidak? Kalau saya katakan tidak. Karena dia tidak mengerti untuk apa sepeda motor. Tujuannya apa? Ketika kita naik sepeda motor, menggunakan sepeda motor, tujuan utamanya adalah bagaimana kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kita naik sepeda motor bukan tujuan gaya-gayaan, tapi adalah untuk supaya kita selamat sampai ke tujuan. Sehingga diperlukan semuanya. Kemudian kalau kita bertanya kembali, alasannya saya mengatakan tidak berhikmat adalah ketika mereka yang menciptakan sepeda motor, mereka adalah para ahli, insinyur-insinyur pilihan yang telah menamatkan sekolahnya. Dan ketika mereka menciptakan sepeda motor, itu telah melalui beberapa kali uji, sehingga layak untuk dipasarkan. Sementara anak-anak kita SMA saja nggak tamat, atau kuliah saja belum diselesaikannya, tapi dia merasa lebih pintar dari sang pencipta sepeda motor tersebut, dan akhirnya semuanya digantikan. Padahal seorang ahli pembuatnya sudah memikirkan soal keselamatan, soal kebaikan pemakainya, soal ini, sudah dipikirkan semuanya. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak mengerti, baru 1 bulan, 1 tahun, tahu bahwa sepeda motor langsung rubah semuanya. Oleh karena itu, banyak anak-anak kita yang tidak berhikmat di dalam hidupnya. Tapi di sini katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah. Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Dan orang tua bertanggung jawab juga untuk mendidik anak-anaknya. Seperti yang kita perhatikan ketika bangsa Israel hidup di dalam memberikan didikan-didikan yang terbaik. Ulangan 6 dikatakan ada perintah Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah tanggung jawab orang tua bagi anak-anaknya, untuk mengembangkan diri anak-anak, untuk memberikan keteladanan yang terbaik bagi anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan di sini, didiklah. Dan didikan itu harus diberlakukan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar hear, tapi kita harus listen. Artinya apa? Kita mendengar, menyimak, dan memberlakukannya di dalam hidup kita. Mendengar penuh perhatian, mendengar penuh hikmat, mendengar dan menyimak, kemudian memberikan perhatian, mengapresiasikannya, dan menjalankannya di dalam hidup kita. Itulah anak yang baik. Itulah orang percaya.
Ketika telinganya digunakan untuk mendengar, menyimak, mengapresiasikan, dan melakukannya, memperlakukannya di dalam hidupnya, bukan hanya sekedar mendengar dari kiri, keluar dari kanan, dan tidak ada yang singgah di dalam hati. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Menekankan supaya setiap orang percaya, supaya anak-anak dalam keluarga, supaya murid-murid dalam sekolah menggunakan telinga untuk memperhatikan, menggunakan pikiran untuk menaati dengan sungguh-sungguh setiap didikan-didikan dari guru-guru, dari orang tua, dari abang-abang, dan dari setiap orang yang memberikan nasihat-nasihat terbaik. Oleh karena itu, ketika anak hidup di dalam didikan-didikan yang baik, mendengarkan didikan-didikan yang baik itu, dan melakukan didikan-didikan yang baik itu, suatu jaminan seperti Salomo mengatakan, itu akan memelihara engkau, itu akan memberikan kehormatan bagimu, itu akan merupakan keindahan dan mahkota di kepalamu. Artinya apa? Bahwa hidupmu menjadi hidup yang baik dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, engkau akan menjadi anak-anak atau orang yang percaya, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, apa dasar didikan-didikan itu? Apa dasar dari hikmat itu sendiri? Ini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Penulis Amsal ingin mengungkapkan bahwa takut akan Tuhan akan menjiwai seluruh pendidikan yang mereka tempuh, supaya setiap anak-anak kita didasari oleh takut akan Tuhan di dalam setiap tingkah laku pola hidup mereka. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berhubungan dengan pelaksanaan perintah Tuhan di dalam hidup anak atau hidup setiap orang percaya. Takut akan Tuhan juga merupakan sikap hormat dan tunduk kepada kuasa Allah. Dan ketika takut akan Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan tetap melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Dan kita akan memiliki sikap hormat dan tunduk hanya kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap keluarga menginginkan dan mengharapkan anak-anaknya atau setiap keluarganya menjadi orang yang bijak. Semua menghendaki supaya istri mengharapkan suaminya bijak, atau suami mengharapkan istrinya bijak, orang tua mengharapkan anak-anaknya hidup dalam kebijaksanaan, atau anak-anak mengharapkan orang tuanya supaya bijak. Baik di dalam kehidupan formal non-formal, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan anak-anak kita tidak menempuh pendidikan, kita tetap berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi jangan pernah lupa untuk memberikan didikan-didikan di dalam kebenaran. Jangan pernah kita lupa supaya anak-anak kita juga memakai apa yang dia peroleh, pendidikan yang dia peroleh dengan bijak dan benar. Bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar, kita bukan hanya orang-orang yang brilian secara pola pikir, tapi kita juga bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, orang tua yang berhikmat. Parhorja na marhabotohon, parhorja na marhabiaran bani Jehovah. Biarkan kita pintar secara intelektual dan juga pintar secara spiritual dan emosional. Ilmu yang kita tempuh, didikan yang kita tempuh, kita akan pakai itu secara benar dengan dasar spiritual dan emosional yang benar dan sesuai
dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tetap takut akan Tuhan. Tumbuhkan itu di hatimu, di hati kita semua, di hati anak-anak kita, sehingga takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan itu ada dalam hidup anak-anak dan kita semua, kita akan selalu melaksanakan perintah Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari, dan kita akan memiliki sikap hormat dan tunduk terhadap Tuhan Allah, si pemberi hikmat yang luar biasa, Roh Kudus yang mengajar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu berhikmat dalam mengambil setiap keputusan atau melangkahkan setiap langkah kami di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan percaya Tuhan Yesus juga akan memberikan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah new normal atau adaptasi baru pada saat ini, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, di setiap lini kehidupan kami pada saat ini, supaya kami semakin berhikmat menghadapinya. Terima kasih Bapa, kami akan percaya Engkau jauhkan pandemi COVID-19 dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, jangan biarkan sakit penyakit itu menyentuh setiap jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan semakin dikuatkan dan semakin berhikmat di dalam memasuki dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami akan percaya semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.